Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pemilihan laptop menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW pada mata kuliah Decision Support System atau Sistem Pendukung Keputusan. Apa sih metode SAW itu? Metode SAW atau Simple Additive Weighting adalah salah satu metode yang digunakan dalam proses pengambilan suatu keputusan. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Pada SAW, kriteria ini digolongkan dalam dua jenis, yaitu benefit dan cost. Benefit merupakan kriteria yang menguntungkan bagi perhitungan, sedangkan cost sebaliknya. Adapun langkah-langkah metode SAW. Yang pertama, menentukan alternatif yaitu A dan menentukan kriteria yaitu C. Biasanya alternatif itu disimbolkan dengan huruf A dan kriteria itu disimbolkan dengan huruf C. Kemudian menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan atau W dalam kriteria. Kemudian membuat nilai kepentingan kriteria jika dibutuhkan. Tahap selanjutnya, memberikan nilai rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Selanjutnya, membuat matrik keputusan yang dibentuk dari tabel rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Kemudian melakukan normalisasi matrik keputusan dengan cara menghitung nilai rating kinerja ternormalisasi atau RI dari alternatif A pada kriteria C. Adapun rumusnya, jika kriteria itu benefit, maka X per max, di mana X itu adalah nilai dari alternatif. Kemudian max itu nilai tertinggi dari alternatif tersebut. Kemudian cost, yaitu min per X. Selanjutnya, hasil dari nilai rating kinerja ternormalisasi atau RI membentuk matrik ternormalisasi. Dan tahap terakhir, melakukan proses perankingan, di mana hasil akhir nilai preferensi atau P diperoleh dari penjumlahan dari perkalian elemen baris matrik ternormalisasi atau R dengan bobot preferensi W yang bersesuaian elemen kolom matrik. Rumusnya yaitu V sama dengan W atau tingkat kepentingan dikali dengan R atau hasil ternormalisasi, kemudian dijumlahkan. Contoh kasus metode SAW. Saat ini, laptop bukanlah lagi dianggap sebagai barang yang mewah, tetapi sudah seperti menjadi sebuah kebutuhan. Karena hampir di setiap aktivitas perkantoran, perkuliahan, bahkan di sekolah pun kini sudah menggunakan laptop sebagai alat untuk mengerjakan pekerjaan ataupun tugas. Sebagai pengguna, pastinya akan sangat bingung dan kesulitan dalam memilih laptop mana yang harus dibeli sesuai dengan kebutuhan untuk jurusan multimedia. Untuk itu, dapat digunakan sebuah metode pengambilan keputusan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan tersebut. Dan metode yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan dengan pilihan beberapa kriteria adalah Simple Additive Weighting atau SAW. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Mari kita lihat perhitungannya. Yang pertama, menentukan alternatif yaitu A dan menentukan kriteria yaitu C yang akan dijadikan acuan. Adapun data kriteria C1 yaitu harga di mana bobotnya 0,30, kemudian C2 jenis prosesor dengan bobot 0,25, kemudian C3 RAM dengan bobot 0,20, kemudian C4 ukuran layar bobot 0,10, dan yang terakhir C5 FGA dengan bobot 0,15. Kemudian data alternatif. A1 merupakan Asus X441NA, kemudian A2 Asus X450YA, kemudian A3 Acer Aspire F5123, kemudian A4
HP BS003TU. Dan yang terakhir A5 Lenovo IP210. Kemudian menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan atau W setiap kriteria. W ada 0,30, 0,25, 0,20, 0,10, 0,15, di mana kesemuanya ini diambil dari bobot di atas, bobot dari kriteria. Selanjutnya, membuat nilai kepentingan kriteria. Nah, di sini saya membuat nilai kepentingan kriteria. Nah, di mana harga dari yang berharga 3.100.000 sampai 3.500.000, maka nilainya 5. Kemudian yang berharga 3.600.000 sampai 4 juta bernilai 4. Sampai 5.100.000 ke atas bernilai 1. Begitupun dengan jenis prosesor, saya berikan nilai, begitupun dengan RAM, ukuran layar, FGA. Nah, selanjutnya yaitu memberikan nilai rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Nah, alternatifnya itu ada A1, A2, A3, A4, A5. Kemudian kriterianya ada C1, C2, C3, C4, C5. Nah, harga dari C1 dari A1 itu bernilai 2. Nah, maka harganya ini 4.600.000 sampai dengan 5 juta. Kemudian C2 bernilai 3, maka jenis prosesor yang digunakan itu Intel Celeron N3350. Kemudian C3-nya 5, maka RAM-nya itu 4 GB DDR3L. Kemudian C4 itu bernilai 3, maka ukuran layarnya itu 14 inch. Kemudian C5-nya itu bernilai 2, maka FGA yang digunakan Intel HD Graphics 500. Nah, begitupun dengan A2, A3, A4, A5. Kita masukkan nilai kepentingan kriterianya. Kemudian membuat matrik keputusan yang dibentuk dari rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Nah, ini merupakan matrik dari tabel nilai rating kecocokan setiap alternatif dan setiap kriteria dibentuk dalam bentuk matrik. Nah, ini adalah matriknya. Selanjutnya, melakukan normalisasi matrik keputusan dengan cara menghitung nilai rating kinerja ternormalisasi atau RI dari alternatif A pada kriteria C. Nah, kriteria C1 pada alternatif A1, di mana C1 itu merupakan cost. Kemudian C2, C3, C4, C5 itu benefit. Nah, kriteria C1 pada alternatif A1 didapatkan dari rumus min per X, di mana min itu adalah nilai terendah dan X itu adalah nilai rating kecocokan. Nah, ini dia. Di sini nilai paling rendah adalah 1. Maka 1 dibagi 2, di mana rumusnya itu min per X. Nah, 1 dibagi 2. Didapatkanlah 0,50. Begitupun selanjutnya. Sehingga mendapatkan semua nilai normalisasi. Nah, hasil dari rating kinerja ternormalisasi membentuk matrik ternormalisasi. Nah, ini merupakan bentuk tabel dari normalisasi. Nah, kemudian dibentuk menjadi matrik ternormalisasi seperti ini. Ini merupakan bentuk matrik. Sedangkan ini tabel. Nah, selanjutnya, tahap terakhir yaitu melakukan proses perankingan. Nah, cara hitung perankingannya itu adalah F1, V1,
P1 itu sama halnya dengan alternatif A1. Nah, P1-nya itu 0,50, di mana 0,50 ini adalah hasil dari normalisasi dikali 0,30, di mana 0,30 ini adalah bobot atau W. Kemudian ditambah 0,60 juga itu dari hasil normalisasi dan dikali 0,25 merupakan bobot, ditambah kemudian 1 hasil normalisasi dikali 0,20 yang merupakan bobot atau W, kemudian ditambah 0,75 dikali 0,10 ditambah 0,40 dikali 0,15. Begitupun selanjutnya hingga P5. Nah, hasil tersebut didapatkanlah 0,635, 0,80, 0,600, 0,605, 0,410. Nah, yang menjadi alternatif terbaik pada L ini adalah F2 atau A2, yaitu Asus X450YA dengan nilai 0,681. Dan menjadi alternatif paling terakhir yaitu F5, Lenovo IP210 dengan nilai 0,410 dan rankingnya itu 5. Itulah yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.